Waalaikumsalam warahmatullahi. Penyelenggaraan jarak jauh ini. Nah, sebelum lebih jauh, saya akan coba bikin permainan ini bersama Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu cukup menjawab dalam hati, dan nanti di akhir permainan ini, oke. Permainannya adalah sebutkanlah huruf berikut ini. Jadi tolong diingat, permainannya adalah sebutkanlah warna huruf berikut ini. Siap nih Bapak Ibu nih? Oke. Yang pertama, ya betul sekali, merah. Yang kedua, biru, betul sekali. Yang ketiga, hijau, betul sekali. Silakan dijawab dalam hati. Yang keempat, coklat, betul sekali. Yang kelima, ya ungu, betul sekali. Yang keenam, ya mungkin ada yang dalam hati menjawab putih. Padahal perintahnya adalah warna huruf ini. Jadi seharusnya jawabannya adalah merah atau merah muda. Tergantung kualitas layarnya masing-masing. Kemudian berikutnya, kuning, betul sekali. Kemudian, nah mungkin masih ada yang menjawab merah. Seharusnya jawabannya adalah hitam, Bapak Ibu. Yang ini harusnya biru. Oke, selamat kepada yang telah menjawab dengan benar permainan ini. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, dari permainan ini saya ajak Bapak Ibu semuanya merenung bersama. Coba, apakah pertanyaan permainan ini merupakan karya
guru yang kreatif menurut Bapak Ibu? Tentu ini boleh sah-sah saja jika menyatakan bahwa ini soalnya biasa saja. Tapi ada yang beranggapan mungkin ini idenya cukup menarik. Nah, apakah sekarang pertanyaannya, apakah kita termasuk kategori guru yang kreatif? Saya yakin dan sangat meyakini semua peserta yang hadir pada kesempatan sore hari ini adalah guru-guru yang kreatif yang bakal mampu menyusun penugasan kreatif untuk anak-anak kita di rumah. Nah, salah satu kegiatan yang dianjurkan oleh Presiden ya dalam masa-masa ini adalah belajar di rumah. Artinya tentu saja dari face to face berganti menjadi online. Ini banyak sekali Bapak Ibu yang bisa digunakan email, Facebook, bahkan WA, Google Classroom, berbagai software seperti Edmodo, Meet, Webex, Google Meeting, Microsoft Teams. Nah, itu banyak sekali yang bisa Bapak Ibu gunakan masa-masa ini. Tentunya dalam menyusun tugas tadi dengan berbagai media ada satu hal yang perlu kita ingat ya Bapak Ibu ya, sebagaimana arahan di atas tadi. Jangan sampai ini ada aduan lagi, karena beberapa waktu lalu KPAI mencatat setidaknya ada 51 pengaduan karena beratnya tugas yang diberikan guru. Jangan sampai juga anak didik kita berikan tugas untuk mengerjakan sejumlah tugas itu dalam satu tenggat waktu yang dan itu jangan sampai. Nah, belum lagi ya, kebetulan sekolah saya ada di kampung dengan sinyal internet yang istilahnya kembang kempis. Tentu juga perlu kita pertimbangkan bersama dalam memberikan tugas ini. Oke. Nah, ini Bapak Ibu kita akan merenung kembali dalam bukunya Out of Our Mind. Nah, ini ada sebuah nasihat Bapak Ibu, nasihat yang sangat luar biasa, bahwa learning to be creative. Ken Robinson itu menuliskan betapa anak-anak adalah makhluk yang paling kreatif sebelum mereka dihantam oleh konformitas ala orang dewasa. Nah, tentunya kita nggak mau dong yang disebut seperti guru yang istilahnya ikut menghantam dengan konformitas kita. Nah, kita coba merujuk dari sini saja Bapak Ibu, apakah kita ini punya kemampuan untuk menjadi guru yang kreatif. Dari Latukonsina mengatakan bahwa guru kreatif adalah guru yang mampu mengatasi masalah-masalahnya secara kreatif, atau guru yang mampu mengembangkan dirinya dengan menemukan berbagai terobosan melalui, nah ini yang akan kita pakai nanti untuk menghasilkan tugas-tugas yang kreatif. Pertama adalah optimalisasi penggunaan ilmu. Kedua, optimalisasi penggunaan. Ketiga, optimalisasi spiritualitas. Dan yang keempat adalah optimalisasi jaringan. Nah, kita bisa menggunakan 4 terobosan itu untuk menjadi guru yang kreatif dan juga menghasilkan tugas-tugas yang kreatif. Next-nya. Nah, misalnya kita memberikan terobosan optimalisasi ilmu pengetahuannya. Nah, contohnya tidak memberatkan tapi bisa memberikan sambil memberikan pendidikan kecakapan itu bagi anak-anak. Di matematika di semester 2 itu ada tanya, gambarkan diagram batang jumlah pasien positif COVID-19 yang sembuh dari 21 sampai 25 Maret. Ini adalah tidak terlalu, namun bisa memotivasi juga anak-anak untuk
mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya dengan bangsa kita dalam wabah COVID-19 ini. Dan juga di situ kita bisa beri pertanyaan, apakah masyarakat Indonesia disiplin dalam social distancing dan menjaga kesehatan? Menurutmu berapa yang akan sembuh pada tanggal 5 April ini sebuah pertanyaan yang bebas dijawab, sehingga ketika penilaian mereka, anak-anak itu menilai bahwa masyarakatnya disiplin, mungkin akan menjawab bahwa semuanya akan sembuh. Tapi inilah contoh kalau kita menggunakan ini. Kemudian bahasa Jawa juga bisa cerita no carane njogo awak supaya sehat ing sakjroning pandeglang COVID-19 iki. Ini contoh saja. Kemudian untuk yang kelas bawah, misalnya saya ambil dari tema 8, apakah saat ada wabah corona kebun binatang di atas karton kami bisa membuka model binatang dari tumbuhan, dari kertas, gambar yang dipotong, plastisin, tanah liat yang dikumpulkan, foto kebun binatang kali. Contoh adalah optimalisasi penggunaan ilmu. Kemudian yang berikutnya, penggunaan keahlian. Ini kita video tutorial kemudian sehingga bisa diturunkan murid di rumah tanpa harus tatap muka. Tentu saja ini harus memberikan bahan sehingga anak-anak tidak perlu keluar rumah. Misalnya bisa beli di online yang saat ini ada beberapa diskon. Mungkin bisa ini ya. Kemudian kalau melalui optimalisasi melalui penggunaan spiritualitas. Nah ini bisa kita berbagi bersama Bapak, Ibu, guru dari berbagai wilayah yang kita kenal. Bagaimana tahu memanfaatkan itu. Kalau sekolah kami, kebetulan kami memanfaatkan Zoom meeting ya, Bapak Ibu ya. Sekolah kami memanfaatkan Zoom meeting untuk doa bersama anak-anak dan juga untuk nyimak bacaan anak-anak. Dan ini awalnya sekolah kami, kalau kelas saya hanya diikuti 3 anak saja. Kalau sekarang sudah 19 anak. Jadi, dan ini kita tularkan pada Bapak Ibu guru yang lain. Sehingga sekarang hampir sudah istilahnya 100% di sekolah kami menggunakan Zoom meeting. Walaupun itu terbatas 40 menit, tapi itu aman dari sisi radiasinya. Kemudian Zoom meeting itu per kemarin pagi itu sudah bisa diakses peserta sekali. Kami dapat infonya seperti itu. Nah ini bisa, sudah Bapak Ibu pagi ngajak berdoa, sholat duha, doa setelah sholat duha bareng, itu tentu bisa kita optimalisasi dengan kegiatan dan jarak jauh juga. Termasuk nyimak Quran, misalnya baca kitab, di online sudah banyak, tinggal kita share screen, dibaca. Kemudian kalau kami dengan Zoom meeting itu banyak toolnya. Mungkin berbeda dengan Webex ya. Kalau di tool Zoom meeting itu kami dapat melingkari bagian-bagian yang salah, termasuk penggunaannya, manualnya ngetik itu bisa. Video kita komentari dengan tulisan juga bisa. Nah, terobosan kreatif yang lainnya adalah melalui optimalisasi penggunaan jaringan dan lain-lain dari lokasi di mana dia berada. Kalau kita yang istilahnya di komunitas KVI ya, istilahnya Virtual Coordinator Indonesia Community Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentunya di sini kita berkesempatan untuk berbagi, siapa tahu ada hal positif yang bisa bagi kepada Bapak Ibu, termasuk kebijakan teori tadi, ada 4 tadi, tidak lantas bisa menjadikan kita itu bisa melangkah. Bantah oleh Bapak Ibu semua. Yang realitas yang pertama adalah tidak ada ide yang 100% baru. Yang kedua, tidak semua ide baru itu langsung cocok dengan membuahkan hasil yang diharapkan. Ketiga, harus sering bermain-main dengan koneksi atau mengaitkan sesuatu. Salah satu pidato Steve Jobs yang mengatakan hal penting di balik kesuksesannya membangun Apple Company, terlepas dari sekarang mulai redup atau apa, dia menyebutnya sebagai
connecting dots, menghubungkan berbagai titik yang terpisah untuk menemukan suatu ide baru, solusi baru, dan juga kreasi baru. Nah, ada dua prinsip menurut Latu Konsina. Yang pertama, kita harus yakin dan ada dorongan. Nah, harapan kami, share kami sore hari ini menjadi dorongan Bapak Ibu. Kalau saya di kampung bisa, Bapak Ibu juga di kampung sana bisa. Dan juga yakin, awalnya kelihatannya sulit mengajak guru-guru yang lain. Tapi saya sudah mencobanya dari yang usia 56 sampai muda, jauh usia di 25-an, mereka semuanya sekarang sudah bisa mimpin doa. Kemudian sudah kita ajari share dokumen dan juga share presensi. Dan ini termasuk yang baru saja dibelikan laptop, juga sudah mulai ikut doa bareng. Nah, awalnya dari dorongan dan keyakinan bahwa Bapak Ibu pasti bisa. Kemudian yang kedua adalah memahami berbagai proses dan seluk-beluk lahirnya ide-ide kreatif itu. Nah, ini yang penting. Proses. Bapak Ibu kalau sulit mempraktekkan, tanya ke temannya, cari teman yang paling sabar tentunya. Karena mungkin kita kalau sering tanya ke orang, ada yang tidak sabar, ada yang prosesnya tidak sabar, tapi bisa menyembunyikan ketidaksabarannya. Nah, kita cari kawan-kawan kita. Pasti kawan-kawan kita akan senang ketika kita juga bisa mempraktekannya. Nah, kita sebagai anggota PGRI juga perlu ini. Dari Ketua Umum PGRI, Profesor Unifah Rashidi itu berujar bahwa program Guru Merdeka ya, yang digaungkan itu sebagai peluang bagi para guru lebih maksimal, mengabdi, lebih kreatif, inovatif, dan menguatkan ini kolaborasi seperti kegiatan kita. Prosesi guru lebih independen untuk mengeksplorasi dirinya sebagai pembelajar dan contoh profesi yang punya potensi. Nah, Bapak Ibu mungkin ini yang bagian yang cukup ditunggu-tunggu. Ini saya coba cari empat sekolah yang saya sebut besar, yang salah satunya di sekolah teman saya di Pontianak itu ada sekolah yang internasional, itu memang secara korporasi sudah punya Google Meeting yang versinya corporate, dan mereka tinggalnya di kota, jadi mereka bisa menggunakan room meetingnya tidak terbatas. Nah, kita akan coba contohkan beberapa yang barangkali Bapak Ibu sebenarnya sudah melakukan. Yang pertama ini salah satu teman saya di Garut, yang cukup tidak di kota banget ya. Mereka bikin daily activity home learning. Nah, ini bisa dicoba Bapak Ibu. Ada membaca doa, ada mereka nanti harus bikin jam manual para orang tuanya. Tentu ini bisa kita tiru Bapak Ibu ya. Loh, ini kok nggak ada pelajarannya? Ada Bapak Ibu. Nah, ini ada berolahraga, berjemur, mandi pagi. Nah, ini lebih memudahkan wali kelas. Terus tugasnya cukup dengan difoto hasil kreativitasnya. Misalnya sesuai temanya. Kemudian ada other religious activity-nya. Nah, seperti ini menurut saya sudah kreatif ya Bapak Ibu, dan nanti bisa Bapak Ibu tirukan. Yang kedua mungkin ini yang lebih lazim untuk kita sering gunakan ya Bapak Ibu, tapi monggo ini bisa ditiru. Ini saya dari Malang, tapi mereka sebenarnya lebih apa istilahnya, lebih lunak dalam prosesnya, ini disajikan dengan lebih lunak seperti itu. Kemudian, nah ini salah satu tadi kalau mengikuti presentasi sejak awal, ternyata mereka bisa membayangkan loh, kalau kebun binatang itu sekarang sepi, nggak ada pengunjungnya, adanya cuma hewan-hewan. Zaki, ini kreativitasnya anak-anak. Ini nggak punya tempelan gambar, mereka juga bikin bisa dari plastisin. Oke. Jadi bagus sekali imajinasinya anak-anak. Kemudian, nah tentunya bukan hanya itu, nanti saya akan share juga beberapa ini ya. Kalau ini referensi, barangkali Bapak Ibu mau
nyocokin yang saya tulis. Jadi Out of Our Minds, Learning to be Creative, edition, kemudian belajar dan pembelajaran. Nah, setelah ini saya akan coba sharing sekolah saya yang mungkin sudah mulai ada sekolah lain yang sudah mengadopsi Bapak Ibu. Kegiatan bersama guru. Nah, itu walaupun kita belajar dari jauh, kita 1 atau 2 sesi itu setiap hari menggunakan Zoom untuk aktivitas berdoa dan materi singkat. Ini salah satu contoh screenshotnya. Awalnya cuma 3 guru, 3 murid Bapak Ibu. Sekarang udah sebanyak ini, sampai 2 layar ini, 1 tangkapan screen sampai tangkapan screen berikutnya. Nah, ini juga tadi kelas atas, ini kelas bawah, mereka dipandu oleh orang tuanya bersemangat sekali. Bangun pagi walaupun menguap-menguap, tapi ini ada juga penugasan kecakapan hidup, jadi mereka harus mengirimkan fotonya. Ini beberapa contoh ada ya, masak, mencuci. Memang tugasnya latihan nyuci baju, jemur baju, nyuci piring, menemani adik. Nah, ini yang jarang kita tangkap di sekolah kita mungkin. Nah, sekolah kami diterapkan seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah tugas berjemur. Nah, ini juga berkaitan dengan COVID-19, bagusnya untuk sinar bagusnya di jam 10 ke atas. Nah, tapi tidak boleh sampai gosong. Ini mereka praktek. Kemudian ini memahami COVID, ya, tugas mengajak bermain dan belajar bersama secara real time dengan Zoom. Nah, dengan Zoom ini, kalau sekolah kami itu bisa menampilkan kuisis, kahon, dan juga menyimak Al-Quran, mengajak video yang kita siapkan untuk kita share di layar. Memberikan penugasan dengan tingkat melalui Google Classroom, karena tidak semua anak atau orang tua itu familiar dengan Classroom. Nah, kita berikan ini beberapa, ada yang telepon gitu. Nah, kita maklumi semuanya. Kemudian memberikan lebih banyak permakluman kepada tugas yang tepat waktu karena kesibukan orang tua juga, sehingga kita sambil kita sebagai guru sebenarnya bisa menyusun penugasan sharing dengan guru yang lain. Bisa juga ini penting untuk minta bantuan kepala sekolah supaya dikoordinir pelatihan untuk guru-gurunya masing-masing. Nah, ini tentunya jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu minta bantuan kepala sekolah. Kemudian yang ketiga, bisa minta bantuan kawan guru yang terbiasa sabar mengajar kita. Yang keempat adalah jangan malu bertanya kepada orang tua siswa. Siapa tahu orang tua siswa ada yang lebih tahu. Yang terpenting adalah Bapak Ibu tetap semangat untuk berbagi. Nah, ini untuk presentasinya. Mohon maaf Bu Dian, apakah boleh saya mengajak Bapak Ibu untuk bermain kuisis pakai Cisco? Boleh. Halo, Bu Dian? Boleh, Pak, boleh. Diaktifkan. Boleh ya? Oke, kita akan coba. Jadi kalau ini sebenarnya saya lihat kita bisa insya Allah ya. Bismillah. Oke. Bapak Ibu, selanjutnya saya akan coba share bareng. Kita akan bermain dengan ini Bapak kuisis. Kalau Bapak Ibu bisa sambil di-minimize, bisa mungkin? Atau belum? Atau kita coba nanti aja mengingat waktu. Mungkin itu dulu ya Bapak Ibu nih. Nanti untuk file akan saya di chat nih Bapak Ibu nih. Akan saya share di chat untuk file bisa Bapak Ibu unduh. Sekian kita sambung nanti. Sementara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu presentasi dari Bapak Kawit. Sangat menarik sekali ya. Ternyata banyak kegiatan-kegiatan yang bervariasi yang dalam rangka work from home. Untuk itu
pada Bapak Ibu, monggo dipersilakan yang mau bertanya pada Bapak Kawit, monggo dengan mengangkat tangan ataupun chat di menulis di chat, monggo silakan. Jika belum ada yang bertanya, sebenarnya saya mau ini Bapak Ibu, mau ngajak main kuisis ini biar sekalian Bapak Ibu mungkin kayak praktek kali ya. Apakah Bapak Ibu berkenan main kuisis bareng saya di sore hari ini? Boleh juga. Oh, ada pertanyaan dari Bu Resti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Itu tadi saya melihat salah satu slide bahwa untuk salah satu contoh pembelajaran menggunakan Google Classroom itu apabila orang tua tidak mempunyai HP, maka orang tua bisa konfirmasi melalui SMS atau telepon untuk mengumpulkan tugasnya. Itu maksudnya bagaimana ya Pak ya? Oh, ya. Itu aja Pak, terima kasih. Oh, ya. Ini langsung dijawab langsung dijawab ya Bapak Ibu nih. Iya. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih pertanyaan dari Bu Resti dan barangkali menjadi pertanyaan bagi orang tua yang lain atau Bapak Ibu guru yang lain. Kalau sekolah kami, karena memang beberapa itu tidak memiliki WhatsApp, jadi sistemnya adalah penugasannya kita hubungi. Minimal orang tuanya itu mengabari bahwa anak saya sudah melakukan ini. Jadi kebetulan untuk saat ini lebih banyak di kecakapan hidup walaupun di classroom ya Bapak Ibu. Untuk pertanyaan itu kita istilahnya berbasis materi itu sangat kita minimalkan sehingga tidak kayak menjadi semacam tumbukan begitu. Untuk anak-anak yang SD itu hanya lebih ke aktivitas, kemudian nanti orang tua cukup menceritakan misalnya anak saya udah tadi tidak bisa ikut classroom karena tapi sudah berdoa, kemudian sudah membantu orang tua seperti itu. Nah, untuk ketugasan yang sifatnya itu tertulis itu memang kami lebih ke pilihkan salah satu di suatu halaman buku yang alhamdulillahnya anak-anak kami memang memiliki buku satu-satu untuk yang SD ini. Jadi sudah diarahkan halamannya sehingga itu nanti dan tidak berjibun gitu. Sehingga suatu saat tinggal kita rekap begitu Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Itu Bapak Ibu jawaban dari Bapak Kawit. Saya kira banyak trik-trik yang bisa kita lakukan ya, karena berbagai cara itu bisa kita lakukan agar kita mau dan punya kemampuan tekad untuk melaksanakan kegiatan yang pembelajaran yang lebih menarik. Monggo yang lain. Tidak ada. Oh, alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu, sebelum ditutup ini saya ngajak Bapak Ibu main kuisis barangkali diperkenankan biar sekalian praktek. Bisa nggak sih Zoom atau Webex itu sambil bermain dengan kuisis begitu? Apakah berkenan Bapak Ibu? Terus Uli, Bu Host, Bu Dian. Boleh Pak, masih ada waktu ini sampai jam 17:15. Oh iya. Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk masuk di link kuisis.com ya. Saya udah share linknya, saya akan share lagi. Saya coba Bapak Ibu
istilahnya kan kemarin sudah ada materi kuisis. Tentunya sudah banyak yang mempraktekkan. Nah, ini saya ajak Bapak Ibu untuk praktek menggunakan kuisis sambil saya tayangkan di sini, Bapak Ibu. Nah, ini. Oke, Bapak Ibu silahkan yang berkenan join, boleh double klik di link yang kami bagikan tadi. Selamat datang Bu Risma, wah sudah banyak, sudah 3. Monggo nggak apa-apa semuanya ikut seru-seruan sore hari ini. Tapi ini kita siapkan permainannya ada 5 saja, 5 saja. Jangan protes karena memang satu pertanyaan salah. Jadi silakan nanti diikuti saja. Oke, 4. Kita tunggu berapa peserta rencananya? 5, oke. Saya share lagi mungkin. Linknya saya share lagi. Oke, boleh silakan. Mau ikut boleh. Oke ya. Cara saya mengajak Bapak murid-murid, tapi kita mau coba kalau ke Bapak Ibu guru itu sudah baik pakai Kahoot maupun pakai quizzes. Jadi Bapak Ibu tinggal sign up free, kemudian nanti bikin kuisnya. Nah, Bapak Ibu kita tunggu, mungkin nanti biar agak seru sedikit ya. Monggo yang belum join, lihat di chat, kemudian double klik yang di situ. Kalau sudah 8 orang mau kita coba. Ini jadi Bapak Ibu penggunaannya ini sama dengan ini ya Zoom ya. Cuma kalau di Zoom itu saya bisa istilahnya nulis-nulis di layar di sini. Kalau di sini saya belum bisa nulis-nulis. Jadi kalau pakai Cisco itu memang durasinya bisa lama. Tapi saya bisa ini Bapak Ibu ya. Oke, mungkin pesertanya hari ini 3 peserta ya. Ada 10. Oke. Bapak Ibu apakah ada kesulitan untuk ikut? Mungkin ya. Sudah 10 dimulai. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Oke. Okay. Ini sekali lagi just for fun saja. Jadi silahkan dikerjakan, tidak usah dibikin pusing ya. Kita mau coba aja buat refreshing kita hari ini. Oke, 3, 2. Wow. 3. Silahkan menikmati permainannya Bapak Ibu. Dengan anak-anak ini seru banget. Oke. Ingat Bu, bukan di layar ya, tapi di Bapak Ibu loh ya. Oke. Ingat Bapak Ibu ngeceknya nanti. Bedanya di Kahoot sama di sini, saya explore jauh. Kalau di Kahoot itu yang jelas pertanyaannya ada di sini, di layar. Sehingga mereka harus berbagi layar untuk bermain Kahoot sama jawabnya. Tapi kalau pakai quizzes itu keuntungannya adalah pertanyaannya langsung di situ. Jadi kalau Kahoot itu istilahnya play live-nya itu lebih cocok kalau langsung apa ya istilahnya
langsung on the spot begitu Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu yang baru bergabung langsung boleh, ada 12 peserta. Bapak Ibu yang masih bingung, mungkin bisa cek untuk join-nya itu Bapak Ibu bisa cek di chat ya, kolom chat itu ada kolom bacaan. Wah, ini ada Bu Testi, ternyata jago banget matematikanya. Ini guru-guru kelas 6 kayaknya sih. Oke. Nah, ya akan tampil di sini itu biasanya hanya di 5 besarnya Bapak Ibu. Kalau di resume-nya bisa banyak. Kalau di ini nanti kalau di Kahoot tuh ada juara 1, 2, 3. Ini kayaknya bakal yang juara 1 Bu Ana nih. Ya. Oke, kita masih tunggu beberapa peserta yang lain. Nah, saya rasa kayaknya udah malah jadi berapa 14 peserta yang baru hadir. Ayo biar nyoba nih, yang baru hadir biar nyoba. Oke, yang baru hadir silakan sedang mencoba. Silakan mencoba Bapak Ibu. Main seru-seruan aja. Salah nggak apa-apa. Di asal pencet nggak apa-apa. Ternyata menarik sekali nih Pak. Oke. Saya habis waktunya ya. Saya stop ya waktunya. Gimana ini tadi? Masih ada waktu ternyata. Masih sampai 17 lebih 15. Oke, kita akan menutup nanti Kak. Ini. Oke, saya anggap sudah selesai ya Bapak Ibu nih. Kita lihat juaranya. Nah, ini saya akhiri. Nah, juara ketiga adalah Bu Dian Wisnu, host kita. Juara kedua Bu Risti, juara pertama adalah Bu Ana. Nah, ini kita bisa melihat beberapa hasilnya, pesertanya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Salahnya di nomor berapa, ada yang belum dikerjakan berapa. Nah, seperti itu. Nah, banyak yang kita kolaborasikan dengan Zoom. Kalau saya pilihnya Zoom, tentunya Bapak Ibu punya ketertarikan masing-masing. Tapi saya tidak di-endorse oleh Zoom ya Bapak. Monggo nanti silakan masing-masing. Mungkin itu untuk dari saya sore hari ini. Saya bagi share link untuk download presentasi saya. Siapa tahu bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu. Bisa langsung Bapak Ibu download di link berikut ini ya, presentasi hari ini.